Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, kami ucapkan terima kasih ya Pak Agus sudah berkenan menyempatkan waktu. Kita melangkah untuk menyambut tahun 2023. Notabene banyak sekali prediksi bahwa di tahun tersebut adalah tahun yang perlu dengan kewaspadaan, terutama di perekonomian, krisis global dan lain sebagainya. Pak Agus ini selaku anggota dari DPRD Kabupaten Jepara. Seperti apa Pak kira-kira untuk jalan-jalan terobosan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama di Kabupaten Jepara ini untuk berwaspada antisipasi terjadinya krisis global di tahun 2023 yang seperti Bapak Jokowi sampaikan lewat berita-berita itu. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana sebetulnya pemerintahan secara umum, dan kita akan mengkerucut nanti berbicara bagaimana Jepara seharusnya mensikapi, saya tidak terpaku justru pada tentang bagaimana tahun 2023 terobosan, inovasi ataupun kebijakan itu harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi berkaitan dengan bagaimana situasi global yang mempengaruhi situasi baik ekonomi ataupun juga bagaimana negara ini terpengaruh oleh situasi krisis global, misalnya pasca pandemi COVID tentu yang kita sudah sangat bersyukur ya, pemerintah pusat memiliki satu langkah yang sangat strategis dan sangat tepat sehingga bisa lolos dari bagaimana terpuruknya negara-negara di dunia terkait dengan pandemi COVID-19 tersebut. Terkait dengan Kabupaten Jepara, apalagi kalau kami melihatnya ini adalah masa transisi. Kenapa disebut masa transisi? Karena kita lepas dari program jangka menengah ya, RPJMD 2017-2022, dan sekarang kita dipimpin oleh penjabat bupati yang tentu tidak berbasis pada RPJMD yang disusun sejak awal. Tetapi kami melihat sisi baik dari pemerintah daerah yang berjalan sekarang, di mana tanpa ada tumpuan perencanaan jangka menengah yang sistematis, terstruktur, tetapi mampu melaksanakan terobosan-terobosan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kami apresiasi, artinya sekalipun kita mempunyai perencanaan jangka panjang RPJP, lalu juga kita mempunyai rencana pembangunan jangka menengah, tetapi apabila implementasinya kita tidak berbasis pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka perencanaan-perencanaan itu menjadi tidak bermakna ya. Karena prinsip perencanaan yang paling ideal, yang paling maksimal adalah bagaimana seluruh kebijakan itu bisa diterima, bisa bermanfaat, dan bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas. Nah, kira-kira apa saja kebijakan-kebijakan itu? Ya, kira-kira kebijakan yang apa sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah tahun 2014 misalnya, Undang-Undang tahun nomor 23, bahwa kita harus berorientasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Nah, urusan wajib pelayanan dasar itu ada urut-urutannya, kira-kira itulah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, ketiga pembangunan, perencanaan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang, lalu yang keempat perumahan dan kawasan permukiman, yang kelima sosial, dan yang keenam adalah keamanan dan ketertiban. Itu kira-kira urusan-urusan yang paling krusial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan realitanya juga itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya apa yang Bapak Agus Sutisna sampaikan itu solusi ya Pak, solusi untuk kita semua masyarakat Kota Jepara mensikapi situasi dan kondisi saat ini yang banyak mengatakan ini adalah resesi global tahun 2023 yang seperti Bapak Agus Sutisna sampaikan tadi, persiapan-persiapan kita secara pribadi kuat dan juga mandiri, UMKM terutama ya Pak di Kabupaten Jepara ini yang sebetulnya Jepara ini kaya ya untuk produksi-produksi UMKM itu sendiri. Kita melihat ya Pak, Jepara ini juga di furniture-nya itu
mendunia, Iya, booming betul. banget. Iya. Tapi dengan kondisi seperti ini, furniture Jepara Iya. juga mengalami Iya. penurunan Iya, drastis. betul, iya. Nah, di sini langkah-langkah yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat awam Iya. aja, Pak, dari Iya. mulai kalangan Iya, bawah, betul. desa, tingkat petinggi Iya. atau kelurahan Iya. sendiri, sampai kalangan daerah Iya. seperti Jawa Tengah. Iya. Apa sih, Pak, sebenarnya terobosan-terobosan yang mungkin perlu pertama langkah Iya. awal yang Iya. harus dilakukan oleh Iya. masyarakat awam, Iya. awam yang paling bawah dulu, Iya. Iya. apa, Pak, kira-kira? Ya, tentu ini adalah hal yang harus secara sistematis juga kita bicarakan ya. Artinya memang kami ada sebuah sistem yaitu kolaboratif governance, Ya. di mana pemerintah itu harus berkolaborasi dan masyarakat juga harus berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya dari hulu ke hilir kita harus memaksimalkan struktur ya, peraturan perundang-undangannya, lalu aparatur, sumber daya manusia pemerintah dan juga sumber daya manusia kemampuan untuk masyarakat berkarya ya, dan juga kultur ya. Kultur kita harus disiplin untuk bisa mengikuti perkembangan. Memang ini menjadi tidak mudah ya di Jepara ini, khususnya berkaitan dengan home industry dan juga UMKM yang sekarang menghadapi industri global ya, industri yang masif di Kabupaten Jepara, manufaktur yang sedemikian hebatnya, itu juga sebetulnya kita perlukan. Nah, tetapi pemerintah harus secara seimbang memberikan kebijakannya kepada masyarakat agar keadilan yang diterima oleh investor, juga kaum buruh yang membutuhkan ruang untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan berinvestasi, tetapi jangan lupa bahwa basis dari karakter masyarakat Kabupaten Jepara itu adalah personal entrepreneur, kira-kira begitu. Jadi orang-orangnya itu sudah mandiri secara ekonomi. Nah, begitu ada industri global yang sekarang masuk ke Kabupaten Jepara secara masif, tentu ini harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Apa misalnya? Pertama adalah tentang struktur, tentang peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat luas. Artinya apa misalnya? Dalam hal tenaga kerja itu harus dipisahkan antara usia produktif yang bisa masuk ruang-ruang industri dan juga latar belakang pendidikan yang dibatasi, misalnya jangan sampai masuk pada lulusan pendidikan SD SMP. Itu adalah ruang yang bisa kegiatan di home industri. Juga usia-usia produktif yang sekiranya nanti yang memang diterima oleh investor, batasan usia misalnya usia 25 sampai 35 atau 40, maka sisanya dari itu biarkanlah menjadi ruang-ruang yang bisa digunakan oleh home industri. Yang kedua juga harus melihat apa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh UMKM. Misalnya apa? Kemudahan tentang izin-izin, kemudahan tentang pengiriman barang atau export license-nya. Yang selanjutnya juga bagaimana bahan baku, bagaimana pemasaran, bagaimana permodalan. Nah, itu adalah poin-poin kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar supaya berimbang antara berkembangnya industri yang masif dengan kebertahanannya UMKM di Kabupaten Jepara yang tidak hanya furniture atau ukir, tetapi juga kita punya banyak potensi yang lain ya. Ada rotan, ada bambu, ada juga gerabah, ada monel dan sebagainya. Itu adalah sektor-sektor yang tetap harus dipertahankan oleh masyarakat sebagai ciri khas kemandirian ekonomi masyarakat Jepara yang harus ditopang dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah gitu. Baik, Pak Agus, ini sedikit memberikan solusi untuk masyarakat kita bersama supaya meringankan mungkin yang sedikit takut-takut menghadapi tahun 2023 yang seperti disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jangan mempersulit situasi. Betul. Jangan memperkeruh suasana. Kita semua diminta untuk legowo, menghadapi dengan nyaman. Kesiapan mandiri. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin untuk kaum awam belum bisa dipahami. Betul.
ini tentu kalau di media ya, terutama juga media nasional, kalau kita kaitkan dengan pimpinan pemerintahan pusat, dalam ini adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Presiden, yang kita harus memaknainya ada situasi yang harus kita pisahkan ya, antara bagaimana 2023 sebagai katakanlah itu sebagai tahun politik ya, menjelang pemilu tahun 2024, di mana pemilu legislatif, pemilu presiden dan juga pemilu Dewan Perwakilan Daerah itu akan dilaksanakan pada tahun yang sama. Tetapi kita beruntung ya, dalam situasi politik ini kepala pemerintahan, kepala negara, Bapak Presiden kita itu bisa menjaga situasi ini tetap kondusif ya. Artinya ini adalah peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya. Nah, situasi seperti ini saya kira masyarakat tidak perlu panik ya. Artinya tetap harus fokus pada hal-hal yang paling krusial untuk bisa mempertahankan kemandirian. Artinya apa? Inovasi-inovasi yang harus dilakukan tetap harus ditempuh. Pemerintah sudah memberikan banyak ruang dan kesempatan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya apa? Ruang-ruang promosi, ruang-ruang marketing yang telah diberikan oleh kalau di daerah itu ada dinas-dinas ya, ada dinas pemberdayaan perempuan juga bergerak, ada dinas koperasi UMKM Nakertrans, ada dinas perindustrian perdagangan, itu sebetulnya bergerak bersama-sama. Belum juga dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa itu juga bergerak bersama-sama. Hanya memang sekarang masyarakat dituntut untuk proaktif, tidak hanya menunggu bagaimana program pemerintah itu datang ke rumah kita atau ke ruang-ruangan kita, tetapi kita harus proaktif dengan teknologi informasi yang demikian terbuka sekarang. Kita harus mencari informasi program-program apakah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bisa kita akses. Nah, ini adalah support pemerintah yang tentu kita jangan pasif. Karena apa? Berbeda dengan bagaimana kalau pemerintah memberikan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan, program-program bantuan langsung tunai, rumah tidak layak huni dan lain-lain. Itu mungkin pemerintah memiliki database yang komprehensif yang mendata dengan kalau sekarang itu ada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tanpa kita harus mencari bantuan pun pemerintah akan membuat data yang selalu divalidasi setiap tahunnya. Tetapi kalau untuk sektor-sektor industri, sektor-sektor kemandirian, UMKM itu kita harus proaktif mencari program-program dan apa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa manfaatkan dan bisa memperkuat apa yang sudah kita jalankan sehingga roda perekonomian, kemandirian, industri global itu tidak terlalu berpengaruh kepada kemandirian yang memang Jepara sendiri punya sejarah kuat tentang itu. Iya Pak, gini Pak, kalau kita melihat Bapak Agus Sutisna dalam sekian periode melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepedulian kepada masyarakat di Kabupaten Jepara, banyak sekali sudah kita melihat ya. Di situ pasti Bapak Agus Sutisna punya kesimpulan tersendiri ya untuk Kabupaten Jepara. Masyarakat di Jepara ini mungkin kekurangannya di sini atau perlu ada perbaikan di sektor ini. Kira-kira bagian apa Pak? Salah satu pekerjaan rumah yang cukup besar di Kabupaten Jepara dan juga mungkin di daerah-daerah lain, tetapi saya melihat yang betul yang disampaikan Mbak Dinda bahwa saya memotret bagaimana Jepara dengan dengan potensi dulu yang pernah mengalami kejayaan, tetapi PR besarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini berdampak pada kemampuan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini yang menjadi PR kita. Artinya apa? Yang saya sampaikan tadi, ruang-ruang yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat dengan keterbatasan SDM untuk mengakses teknologi informasi yang diberikan oleh pemerintah yang harus dilakukan secara proaktif. Nah, ini yang belum maksimal dilakukan. Maka PR utamanya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia.
baik sumber daya manusia, aparatur pemerintahan yang melaksanakan tugas-tugas kebijakan pemerintah daerah, harus ada kepedulian yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, mempermudah. Juga humanisnya itu harus dilakukan. Dari sisi masyarakat juga bagaimana kemampuan yang tidak boleh hanya statis saja, harus dinamis, harus progresif, harus mengikuti bagaimana perkembangan teknologi informasi, bagaimana perkembangan digitalisasi yang mau tidak mau itu merupakan kebutuhan yang mutlak harus diikuti oleh masyarakat. Jadi jangan salahkan pemerintah kalau dengan keterbatasan kita tidak mencari informasi dan ruang-ruang kebijakan pemerintah yang bisa diakses, lalu kita berharap ada perubahan yang signifikan, tidak bisa. Jadi kita memang harus mencari, dan mencari itu harus didasari dengan kemampuan sumber daya manusia dan juga bagaimana mengikuti teknologi informasi yang berkembang. Nah, tugas dari pemerintah bagaimana? Sisi dari pemerintah adalah kalau melihat masyarakat yang kultur dan kemampuan sumber daya manusianya seperti itu, maka ya harus secara proaktif juga mendatangi masyarakat, memberikan pelatihan, mengundangnya. Jadi harus ada saling ya. Kalau misalnya sudah ada kelompok masyarakat yang proaktif melakukan upaya ya mencari informasi dengan sumber daya manusia yang dimiliki, itu ada di segmen tertentu, tetapi di segmen yang lain sisa-sisa ya dari masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana supaya bisa mengakses dan mengikuti kebijakan pemerintah, maka tugas pemerintah disinilah untuk masuk ke dalam segmentasi masyarakat seperti itu. Jadi kita akan tahu persis, karena semuanya akan berawal dari bagaimana sumber daya manusia bisa diberikan dan sumber daya manusia bisa mengakses. Itu dua-duanya harus bertemu pada titik yang sama. Jadi intinya adalah kolaborasi pemerintah masyarakat dengan masyarakat untuk menumbuhkan sektor ekonomi. Betul, kolaboratif governance begitu. Iya. Nah, di sini Pak, menurut pandangan Bapak, saran-saran apa ya? Saran aja untuk kita semua ya sebagai masyarakat Kabupaten Jepara untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, resesi global, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Saran dari Bapak Agus Sutisna. Iya, tentu saya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ya, kami sudah melakukan 3 tugas pokok fungsi kami. Pertama adalah kami fungsi legislasi, kami melengkapi ruang-ruang regulasi yang harus kami selesaikan ya. Yang kedua, kami melakukan fungsi pengawasan, banyak sekali yang kami lakukan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini kami awasi, kami koreksi, kami berikan evaluasi dan kritik kepada pemerintah daerah di berbagai bidang ya, di bidang infrastruktur, di bidang pembangunan, di bidang sosial, ketenaga kerjaan, kesehatan. Kita bersama-sama di semua komisi ya, kita lakukan optimalisasi tugas pokok fungsi kita, dan yang ketiga fungsi budgeting, kita bersama-sama bahas dengan pemerintah daerah. Tetapi eksekutif ini mempunyai fungsi yang luar biasa sebagai eksekutor atau yang mengimplementasikan semua kebijakan pemerintah yang sudah kita sepakati bersama, yang kita tuangkan di dalam peraturan daerah yang wujudnya adalah tentang APBD misalnya, alokasi pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pemerintah daerah. Di situ dibahas ya APBD yang sekarang saya kira juga trennya cukup bagus ya, pendapatan asli daerahnya juga meningkat, ruang-ruang untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga meningkat. Nah, saya kira ini menjadi tantangan untuk pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pemerintah harus betul-betul peka ya, peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya sekarang yang pertama tentang kesehatan, apakah pelayanan kesehatannya sudah maksimal? Apakah keluhan-keluhan di rumah sakit itu sudah semakin sedikit? Apakah masyarakat itu sudah nyaman dengan puskesmas-puskesmas? Nah, lalu misalnya apakah masyarakat miskin juga sudah diberikan bantuan yang sesuai dengan peruntukannya? Lalu juga tentang pendidikan, apakah anggaran ya, kita memang sudah mensupport anggaran sudah lebih dari 20%, tetapi implementasinya apakah benar-benar pendidikan ini sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, dalam ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Lalu di bidang infrastruktur, apakah infrastruktur ini benar-benar sudah menyentuh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan recovery ekonomi misalnya. Itu tugas-tugas pemerintah yang harus dimaksimalkan.
Tetapi di sisi lain kita sebagai masyarakat juga jangan tergantung kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini juga memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan sumber daya manusia, aparatur sipil negara, keterbatasan juga tentang kemampuan keuangan daerah, karena kita juga masih tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan OSI daerah kita baru berkisar antara 18-20% saja. Artinya 80% ini masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Nah, dengan keterbatasan pemerintah baik dalam SDM dan juga kemampuan keuangan daerah, maka kita harus mempunyai inovasi dan proaktif dalam mempertahankan bagaimana situasi ekonomi, bagaimana ketahanan ini bisa dipertahankan oleh masyarakat. Kalau sekarang sudah ada kesempatan untuk tenaga kerja industri yang masif di Kabupaten Jepara ini adalah untuk segmentasi buruh, tetapi kita UMKM, home industri yang sudah mengakar ini, bagaimana kita mempertahankan, nah itulah yang harus kita upayakan. Bagaimana strategi marketing, bagaimana kualitas produksi, bagaimana promosi, lalu kita berkolaborasi dengan pemerintah, apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Maka pada kesempatan ini, kesimpulan saya adalah collaborative governance itu dibutuhkan untuk mensinergikan antara kemampuan masyarakat dengan optimalisasi kebijakan pemerintah daerah. Kalau kita melihat tahun politik 2023-2024, ada pasangan-pasangan yang mulai mengerucut ya Pak. Seperti ada Pak Andang dengan Bapak Hais, ada Bapak Hajar berpasangan dengan Mas Wiwit ya, Bapak Wiwit ya kalau nggak salah. Kemudian ada pasangan juga seperti Bapak Andi dengan Gusno, kemudian Bapak Mas Kuri dengan Ibu Lestari dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melihat Bapak Agustus itu nggak ada di situ ya. Ini permasalahannya di mana terletak salah siapa dan dosa siapa gitu. Ya, saya kira itu mungkin dilihat dari dari fashionnya. Mungkin beliau-beliau yang dimunculkan itu sudah terlihat keinginan untuk masuk dalam kontestasi pilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara tahun 2024 yang akan datang tepatnya bulan November tahun 2024 pasca pilihan legislatif pemilu kita akan melaksanakan pilkada di bulan November tahun 2024. Tetapi saya kira kalau misalnya masyarakat memunculkan kira-kira calon-calon yang akan muncul, saya lebih tertarik pada bagaimana memaksimalkan tugas-tugas saya saja. Artinya, jadi begini, sekalipun itu dimunculkan, sebetulnya yang paling akan dilihat pertama adalah syarat-syarat untuk bisa masuk dalam kontestasi pilihan kepala daerah. Apa syarat-syaratnya? Misalnya syarat-syaratnya adalah ada pengusung minimal 20% kursi, 25 perolehan suara. Nah, saya lebih berorientasi biarkanlah ini menjadi kewenangan partai politik yang mempunyai hak untuk mengusung. Maka apabila kita mengharapkan keputusan dari partai politik untuk mengusung kita, ya kira-kira kita harus berorientasi dulu pada pengabdian di masyarakat gitu. Jadi itu biarkan menjadi dinamika saja di masyarakat, dimunculkan sebagai kira-kira kalau ada yang sudah melakukan survei, biarlah itu menjadi segmentasi survei saja. Tapi setelah podcast ini mungkin nanti akan muncul. Karena memang tidak dimunculkan oleh masyarakat. Tetapi itu bukan merupakan usulan dari partai politik. Itu mungkin karena saya memang sering ditanya beberapa kali, tetapi saya belum menyampaikan saya berkeinginan. Tetapi kalau misalnya pada saatnya, pada waktunya partai misalnya menugaskan saya, tentu sebagai kader partai saya akan melaksanakan perintah itu. Ini kan ada pasangan-pasangan dari masing-masing partai. Tetapi kalau kita melihat P3 Pak, ini ada 3 pasangan. Iya, betul. Apakah dari P3 ini lebih kuat gitu dari partai lain atau seperti apa Pak? Ya, saya kira realita politik Mbak Dinda realita politik bahwa P3 pertama di tahun 2019 sebagai pemenang pemilu, yang kedua juga mau tidak mau kita harus bisa melihat realita bahwa
basis P3 masih cukup kuat, sehingga opsi-opsi yang muncul saya kira ini merupakan sesuatu yang wajar kalau kader-kader P3 dipasangkan ya, apakah pasangannya itu sebagai calon wakil bupati ya, atau juga bupatinya itu sendiri. Apa yakin kira-kira untuk P3 sendiri nanti menang? Ya, kita harus optimis ya, artinya kita sekarang optimisme itu yang terukur. Kita punya wakil di setiap dapil, kita ada 5 dapil dan setiap dapil kita mempunyai 2 anggota fraksi, kita punya ketua DPRD, kita punya struktur kepengurusan yang insya Allah ini sudah bertransformasi ya, lebih baik dan lebih tertata. Tentu optimisme yang terukur itu menjadikan kita akan lebih optimis lagi. Baik Pak Agus Sutisna, ini solusi yang sangat membantu kita. Semoga Jepara semakin lebih baik. Harapan kita bersama. Amin. Bapak Agus Sutisna masukin sukses ya Pak ya. Terima kasih Mbak Dina. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.